Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya Rakyat Cerdas Indonesia. Nah, kali ini saya akan menunjukkan tanaman terong yang sedang saya budidayakan. Dan jangan salah, terong ini bukan untuk sayur ya, tapi kita tanam untuk mendapatkan benihnya. Nah, asiknya terong itu apa? Kalau mitra benih itu kita bisa mendapat harga kontrak dan perawatannya sangat mudah. Ya, mungkin petani-petani terong akan paham. Biasanya kalau kita tanam-tanam terong, terongnya bagus, buahnya lebat, karena memang perawatannya relatif mudah. Biasanya akan terkendala saat panen karena harga. Nah, mengatasi jangan khawatir, kita bisa bermitra untuk benih. Nah, jadi terongnya kita sampai tua kayak gini. Ini sampai warna-warna kuning. Ya, warnanya kuning. Biasanya kalau untuk sayur mah ya warna-warna hijau ya, kayak gini. Ini masih kecil aja sih. Terus sudah kita panen kayak gini di pasar biasanya kita temukan. Nah, kalau di saya ini kita sistem kontrak dengan sebuah perusahaan. Kita polinasi, kita shelving. Nah, seperti biasa, ini ada benang merahnya bahwa tanda dia sudah diberi ikatan cinta sih, sudah dikawinkan ya. Jadi ini sudah dikawinkan, kita hanya menunggu warnanya menjadi kuning seperti ini. Nah, setelah kuning seperti ini kita akan nanti keluarkan bijinya, kita panen. Nah, harganya lumayan dan mantap lah. Jadi rekomendasi banget untuk teman-teman yang suka tanam terong. Perawatannya nggak sulit. Kalau pakai sayur biasanya sayurnya rugi. Karena harganya murah, kita bisa bermitra dengan perusahaan-perusahaan benih. Tuh. Nah, kalau terong itu bisa kita buahkan sebanyak mungkin ya. Selama dia jadi, kita kawin dia jadi, kita buahkan terus. Ini bahkan satu tanaman saya buahkan sampai ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah per tanaman. Bahkan bisa sampai 15, 20 tergantung performa tanaman kita. Lah, kalau ini kenapa saya stop di angka 15? Karena sewa lahannya mau habis. Karena ini lahannya saya sewa. Jadi otomatis saya cukupkan sampai yang 15, 10 buah ini panen habis. Setelah itu sudah cukup. Nah itu kalau nanti kita kawin lagi, kita tambah lagi, sewa lahannya melewati dari batas perjanjian, susah juga saya nantinya kayak gitu. Nah, kalau ada yang bertanya ngawinnya gimana Pak, cara ngawinnya itu sulit enggak sih, ribet enggak sih? Enggak lah, enggak ribet lah. Panik enggak? Panik oh, apa ya, gimana caranya, lupa lah bahasanya. panik enggak, masa panik enggak, oh gitulah, enggak lucu ya. Jadi jadi kalau terong itu ini bunganya kayak gini. Tapi ini sudah mekar ya, jadi bunga-bunganya itu bunganya besar. Jadi pada saat pengawinannya itu sangat mudah sekali. Dibanding tomat dengan cabai, terong relatif sangat mudah. Tidak butuh terlalu teliti, terlalu tinggi. Yang penting dipastikan dia terkawin, dia terserbuki dengan serbuk yang jantan yang kita pilih. Kita kawinkan, kebanyakan peluangnya itu 80% jadi. Mudah dibanding dengan cabai loh ya, tapi cabai tertentu juga. Jadi recommended banget buat teman-teman yang suka bertani terong, tapi selama ini selalu kalah dengan harga. Terongnya bagus, harganya murah, per karung cuma 15.000 kayak gitu ya, rugilah. Nah, kalau kita bermitra benih, mitra benih itu harganya enak, harganya sudah pasti. Ketika tanaman kita maksimal, benih yang kita dapatkan banyak, sudahlah dipastikan kita tidak akan rugi kayak gitu. Insya Allah tidak akan rugi. Nah nih terong, tapi ini juga ada yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada juga yang 5 ya. Jadi keserentakan buahnya sampai seberapa itu saya tahan kayak gitu. Nah, harganya berapa untuk terong kontraknya? Lah silakan, kalau itu rahasia perusahaan katanya sih seperti itu. Jadi silakan di daerah-daerah Anda kalau ada perusahaan-perusahaan benih, dan biasanya kalau memang di tempat itu cocok untuk budidaya terong, pasti ada perusahaan lah, perusahaan pembenihan yang biasanya bermitra untuk menanam benih terong ya. Silakan dihubungi, nanti tidak akan kontrak, cek harga. Lah, biasanya pertanaman terong itu bisa menghasilkan berapa gram biji? Relatif, kembali lagi, kalau tanaman kita lebat bisa menghasilkan sampai 100 gram atau 1 on per tanaman. 1 on itu banyak loh ya, 1 on benih per tanaman. Cuman ya kalau lagi apes-apes bijinya tidak terlalu banyak, karena biasanya penyebab biji nggak terlalu banyak itu polinasinya kita kurang rata, penyerbukannya kurang rata. Jadi otomatis biji yang terbentuk di dalam itu sedikit, tapi itu jarang sekali terjadi. Selama tanamannya bagus, ngawinnya tepat, bubuk polinasi serbuk polennya itu tercukupi, biasanya bijinya akan sangat penuh. Tuh. Jadi bisa misal lah kita dapat 50 gram per tanaman. Wah, kalau 50 gram per tanaman kita tanam 1000 saja, itu sudah bisa dapat 50 kilogram benih. Bayangkan kalau harganya 500.000, wow, jumlah saja 25 juta per
1000 tanaman. Itu kalau harganya 500 ya. Karena setiap kode terong biasanya berbeda-beda harganya. Setiap perusahaan juga berbeda-beda harganya. Jadi ini recommended banget buat teman-teman petani. Misal kita suka tanam terong, ya sudah tanam 5.000, yang 2.500 untuk benih, yang 2.500 untuk sayur kayak gitu. Jadi bisa jalan dua-duanya. Tapi ingat, yang perlu kita jaga dari terong itu adalah isolasinya supaya dia tidak rusak ya kualitas F1-nya. Karena ketatnya di perusahaan pembenihan itu biasanya diproses genetik, menjaga kemurnian genetiknya kayak gitu. Jadi itu saja, dan itu kalau hal-hal teknis seperti itu bisa dipelajari. Asal kita berhati-hati pasti bisa menjaga kualitas atau standar yang ditentukan oleh perusahaan. Oke, salam terong, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini terima kasih, semoga menjadi informasi-informasi baru untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.